Hal-hal supernatural yang memang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah sediakan untuk terjadi dalam hidupmu. Aku menghancurkan segala pemikiran manusia, segala argumentasi, segala logika lahiriah, semua pemikiran-pemikiran yang bersumber dari kuasa dosa yang merusak, menghancurkan kehidupan kami. Hari ini aku hancurkan itu semua. Mari saya mengajak untuk kita membaca ayat yang ketiga, Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya. Bisa dengan keras kita baca sama-sama? Mari dengan keras, 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loncat ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan dua ayat ini saja. Yesus secara spesifik berbicara bahwa setiap orang yang dilahirkan dari air dan roh, dari firman dan roh, akan mengalami, dia dibawa terhubung dengan realita kerajaan sorga. Bahkan akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada orang di sini? Perhatikan baik-baik bahwa istilah kerajaan Allah atau sebutan yang lain kerajaan sorga itu adalah sesuatu yang sifatnya rohani. Nah, cuma dua orang. Sementara secara lahiriah kita mendapati kita masih ada dalam kehidupan sehari-hari di alam lahiriah ini. Tapi Alkitab menubuatkan Tuhan akan membawa setiap orang percaya untuk terhubung dan mengalami realita kerajaan Allah. Sesuatu yang sifatnya ilahi, sesuatu yang sifatnya supernatural, sesuatu yang sifatnya rohani. Tapi itu akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita di alam lahiriah ini. Lihat satu ayat yang lain lagi, Roma pasal yang ke-14. Roma 14 ayat yang ke-17. Alkitab menulis seperti ini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan realita kerajaan sorga, ini sesuatu yang sifatnya rohani. Sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata. Damai sejahtera itu kan tidak kelihatan. Kebenaran juga tidak kelihatan. Sukacita oleh Roh Kudus tidak kelihatan, sesuatu yang sifatnya rohani tapi real dalam kehidupan sehari-hari setiap kita. Nah, alasan kenapa ada banyak orang-orang Kristen sampai saat ini tidak bisa menikmati realita kerajaan sorga, karena di dalam pikirannya telah terlanjur terbangun benteng-benteng dan kubu-kubu keangkuhan manusia. Siasat orang itu sedemikian menguasai. Mari saya mengajak untuk saudara melihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Saya mengajak untuk kita membaca ayat yang ketiga. Kita baca sampai ayat yang kelima. Atau ke ayat yang ke-6 lah sekalian. Salah satu alasan kenapa Paulus secara spesifik terus mengkonfrontasi kehidupan kekristenan yang duniawi, yang lahiriah, yang manusiawi. Karena Tuhan ingin menghendaki setiap kita hidup dalam keterhubungan dengan realita kerajaan sorga. Bilang sama-sama, seharusnya, sewajarnya, setiap hari, di setiap waktu, aku terus alami. Ada realita Tuhan, ada pekerjaan firman dan roh, ada banyak peristiwa ajaib, ada banyak keilahian yang seharusnya terjadi dalam hidupku. Setuju, amin? Saya harap mulai dari sejak masa-masa sekarang ini, saudara terus mengembangkan takaran imanmu, menumbuhkan pemahamanmu, sehingga engkau selalu merindukan. Engkau mulai mengharapkan, mengembangkan takaran iman untuk mulai mengharapkan. Ada banyak perkara supernatural mulai terjadi. Ada banyak hal-hal yang ilahi mulai terjadi dalam hidupmu. Karena itu Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu yang normal. Setuju, amin? Tapi alasan orang percaya mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang ilahi, ditulis dalam 2 Korintus 10 mulai ayat yang ketiga.
Dituliskan seperti ini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Perhatikan ayat yang ayat yang keempat bagian akhir terlebih dahulu. Senjata kami dalam perjuangan adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, kata benteng-benteng, ya kalau saudara baca dalam Alkitab berbahasa Yunani, itu ditulis dengan kata okoromah. Okoromah bahasa Yunaninya, benteng-benteng. Okoromah. Yang dimaksud dengan okoromah itu segala bentuk argumentasi, alasan, opini yang dipakai oleh seseorang untuk mempertahankan pendapat atau keinginannya. Saya ulangi sekali lagi, kata benteng-benteng ditulis dengan kata Yunani okoromah, yang punya arti argumentasi, segala bentuk argumentasi, alasan, ataupun opini yang dipakai seseorang untuk mempertahankan pendapat dan keinginannya. Oke? Simpan itu sebagai sebuah fakta rohani dalam hidupmu. Lalu dalam ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, dalam New English Translation, ditulis dengan kata, and every arrogant obstacle that is raised up against the knowledge of God, and we take every thought captives to make it obey Christ. Tapi dalam terjemahan terjemahan New King James Version, ditulis dengan kata mematahkan siasat orang ini, ditulis dengan kata casting down arguments. Jadi menjatuhkan, menghancurkan argumentasi. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Hal-hal yang tinggi, yang berkeinginan meninggikan diri melawan pengenalan akan Tuhan. Tapi menarik, kalau tadi dalam New King James Version, kata siasat orang ditulis dengan kata arguments. Dalam Alkitab King James Version ditulisnya dengan kata imaginations. Tapi dalam Alkitab bahasa Yunani menarik, ditulisnya dengan kata logismos atau logika. Jadi segala bentuk imajinasi, argumentasi, logika, pemikiran pribadi, begitu kira-kira ya. Argumentasi dan pemikiran pribadi itu bisa menjadi benteng-benteng dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Selama saudara sebagai orang percaya terus membiarkan adanya benteng-benteng dan kubu-kubu atau siasat orang yang ditulis dalam Alkitab berbahasa Inggris ini, maka saudara akan mendapati, engkau akan terus mengalami kesulitan untuk bisa melihat hal-hal yang ilahi. Ada orang di sini. Engkau akan terus mengalami kesulitan mengalami berbagai keajaiban yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini saya berdoa biarlah Roh Kudus bekerja kuat dalam pikiran dan hatimu. Biarlah engkau sungguh-sungguh alami segala bentuk argumentasi, segala bentuk pemikiran pribadi, segala bentuk logika, segala bentuk pemikiran-pemikiran, opini-opini, alasan-alasan yang tidak selaras dengan firman akan betul-betul dihancurkan di dalam nama Yesus dari hidupmu, sehingga engkau akan mulai bisa melihat perkara-perkara sorgawi,
Engkau akan mulai bisa mengalami secara langsung berbagai keilahian yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus membongkar semua argumentasi, opini, pemikiran, alasan, dibongkar sepenuhnya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara, yang namanya argumentasi, alasan, logika, pemikiran pribadi yang seringkali ditulis dalam Alkitab menentang pengenalan akan Allah, membuat saudara kesulitan melihat perkara-perkara ilahi, membuat saudara kesulitan mengalami perkara-perkara supernatural dalam hidupmu. Itu ternyata sudah tertanam dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Makanya seringkali tanpa kita sadari itu sudah melekat dalam diri kita. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau saudara mendapati ada seorang anak lahir buta. Buat dia, dari sejak lahir dia memang tidak lihat apapun. Betul ya? Berbeda dengan orang yang sudah menjalani kehidupan bertahun-tahun. Katakanlah 10 tahun atau 20 tahun. Lalu tiba-tiba dia mengalami kebutaan. Menurut saudara, mana yang lebih menderita? Yang lahir buta atau yang umur 20 tahun baru buta? Yang 20 tahun baru buta itu lebih menderita. Betul ya? Nah, masalahnya selama sekian waktu lamanya engkau itu tanpa sadar lahirnya buta. Kalau misalkan selama sekian tahun dari sejak awal engkau lahir buta, engkau tidak bisa mengenali, tidak bisa melihat realita kerajaan sorga. Perkara-perkara rohani saudara sering anggap sebagai sesuatu yang nun jauh di sana. Kalau bahasa kekristenannya, orang-orang yang sering bicara sorga dan perkara-perkara ilahi, mujizat, keilahian, selalu dianggapnya apa? Ngeroh. Kalau itu ngeroh berarti saudara selama ini ngejasmani. Ngelahiriah. Karena saudara tidak pernah bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di dalam rohnya. Di dalam Roh Kudusnya. Halo, amin. Tapi Alkitab menubuatkan Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi yang ada dalam hati Tuhan ke dalam hidupmu. Tapi bagaimana engkau bisa mulai mengetahui apa yang Bapa sediakan? Kalau selama ini ada banyak benteng dan berbagai macam siasat orang yang menentang pengenalan akan Tuhan terus ada dalam pikiranmu. Setuju, amin. Yang sering kali terjadi, dan ini dilakukan dari sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan citra Allah, kehilangan keterhubungan dengan Tuhan. Istilahnya kata dosa ditulis dengan kata hamartia, luput dari sasaran. Artinya hidup di bawah standar. Di bawah standar yang Tuhan tetapkan. Ada orang di sini. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, mungkin saudara boleh duduk, lihat dulu. Batasi kitab 2 Korintus karena nanti kita akan gali secara lebih mendalam. Tapi saya mengajak saudara melihat kitab Kejadian pasal 3 terlebih dahulu. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, saya mengajak kita melihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ketemu semua ya? Oke, mari kita baca sama-sama. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Perhatikan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lalu tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang."
Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Alkitab menuliskan manusia terbuka matanya. Mata rohaninya jadi terbuka untuk mendapati, ternyata aku telanjang. Kata telanjang ditulis dari kata Ibrani yang punya arti menjadi licik. Jadi manusia mengalami degradasi, turun dari standar yang Tuhan tetapkan. Ada orang di sini. Manusia mulai hidup di bawah standar, terputus dari realita Tuhan. Saudara ngikutin saya? Apa yang menjadi respon manusia ketika Tuhan mencari manusia karena sudah turun dari derajat yang ditetapkan Tuhan? Alkitab menuliskan manusia mencari alternatif lain untuk menutupi ketelanjangannya. Selama ini kemuliaan Tuhanlah yang menutupi ketelanjangannya. Jadi kemudian manusia mencari daun pohon ara untuk dijadikan sebagai penutup tubuh. Manusia berusaha mencari hal-hal lahiriah untuk menutupi kekosongan hidupnya. Ingat awal mulanya apa? Kemuliaan Tuhan yang menutupi dia. Ada orang di sini. Manusia tidak telanjang karena ditutupi kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaan itu pergi, manusia melihat, lah aku telanjang. Jadi hal pertama yang manusia biasa lakukan ketika kehilangan apa yang Tuhan berikan, mencari pengganti yang lahiriah untuk menutupi ketelanjangannya, menutupi kekurangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia sengaja menjauh dari Tuhan. Di sini kita baca ketika Tuhan memanggil manusia mencari di mana manusia berada. Alkitab menuliskan di sana manusia itu bersembunyi dari hadapan Tuhan. Jadi ketika manusia kehilangan apa yang Tuhan sediakan, manusia cenderung menjauh, bersembunyi, menyembunyikan kekurangannya, menyembunyikan dirinya. Dan yang menarik, yang ketiga, manusia cenderung menyalahkan yang lain. Perempuan yang kau tempatkan inilah, kan Tuhan tanya pada Adam. Dalam ayat yang ke-11, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Harusnya jawabnya apa? Ya atau tidak kan gitu. Tapi kecenderungan manusia akan cenderung menyalahkan orang lain atas kondisi dan keadaan hidupnya yang turun dari standar yang Tuhan tetapkan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perhatikan baik-baik. Upaya menutupi kekurangannya, upaya untuk melepas tanggung jawab, dan upaya untuk menyalahkan orang, itu akan selalu muncul dalam hidup manusia dan akan selalu ada menjadi cikal bakal, benteng-benteng dan siasat orang yang menentang pengenalan akan Allah. Seandainya manusia ketika ditegur oleh Tuhan, ditanya oleh Tuhan, apakah engkau makan dari buah pohon itu? Ya Tuhan, aku memakannya. Ampuni aku Tuhan. Kondisi akan beda. Kondisi akan berbeda. Nah, saya mau saudara belajar memahami bahwa kondisi manusia yang selalu berupaya menutup-nutupi kekurangan hidupnya, berupaya untuk melempar tanggung jawab dan menyembunyikan apa yang masih kurang dalam hidupnya di hadapan hadirat Tuhan,
itu akan terus mengikuti kehidupan sehari-hari kita. Bahkan setelah kita jadi orang Kristen, kalau itu tidak dibongkar dengan kuasa firman. Itu sebabnya saya percaya kita membutuhkan kuasa firman untuk mencuci pikiran kita, mencuci hati kita, sehingga kita akan selalu siap untuk meresponi dengan roh pertobatan. Setiap kali ada teguran firman datang, kita nggak ngeles, kita nggak berdalih, kita tidak menyalahkan. Tapi kita berkata, ya Tuhan, aku salah, tolong aku untuk hidup dalam firman-Mu. Kalau itu yang kita lakukan, saudara sedang menghancurkan benteng-benteng dan kubu-kubu serta siasat orang yang menentang pengenalan akan Allah. Sehingga hidupmu ditarik oleh Tuhan. Saudara menarik turun dengan roh pertobatan dalam hidupmu. Engkau sedang menarik turun bekerjanya kuasa anugerah yang mengangkat saudara kembali untuk ada dalam posisi dan porsi yang Tuhan tetapkan. Saya berdoa pada pagi ini, biarlah setiap saudara betul-betul alami ada equalization. Firman yang dilepaskan atas hidupmu akan membawa engkau disetarakan, dibawa untuk kembali ada dalam standar yang Tuhan tetapkan, kembali hidup di dalam hal-hal ilahi, hal-hal supernatural yang memang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah sediakan untuk terjadi dalam hidupmu. Aku menghancurkan segala pemikiran manusia, segala argumentasi, segala logika lahiriah, semua pemikiran-pemikiran yang bersumber dari kuasa dosa yang merusak, menghancurkan kehidupan kami. Hari ini aku hancurkan itu semua. Aku gantikan dengan roh yang bertobat. Aku gantikan dengan roh yang sepakat dengan kuasa firman, sepakat dengan perkataan Tuhan, sehingga hidupmu, katakan hidupku, ditarik naik, kembali ada di dalam standar yang Tuhan tetapkan bagi hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak dari antara saudara percaya bahwa Tuhan dan kehendaknya itu harus jadi prioritas utama? Yang percaya katakan, angkat tangan coba sama-sama. Oke, kita semua percaya. Nah, saya mau tanya, berapa banyak dari saudara sampai hari ini masih sering mengalami pergumulan keuangan? Angkat tangannya. Masih ada beberapa. Oke. Sadarkah saudara? Ya, saudara yang di rumah juga boleh angkat tangan dan bilang saya alami. Tapi saya mau tegaskan buat saudara, seharusnya, bilang seharusnya. Kalau kita sudah mengutamakan realita kerajaan sorga dan kebenarannya, harusnya tidak ada lagi pergumulan keuangan. Pergumulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harusnya nggak ada lagi. Duduklah, buka Matius pasal yang ketiga. Matius 6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang Ayat yang ke-30 deh. Ayat 30 sampai 33. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu. Sebentar. Semua itu. Apa yang dimaksud dengan semua itu tadi? Apa yang kami akan makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu tahu. Lalu Alkitab menuliskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Stop. Perhatikan ayat 32 dan ayat 33 ini. Gabungkan jadi satu. Boleh dimunculkan di layar?
ayat 32 dan ayat 33. Semua itu, hal makan, minum, dan apa yang kita pakai, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Betul ya? Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi hal yang dicari oleh semua orang di seluruh bangsa, Bapa di sorga tahu. Tetapi, jadi terlepas dari engkau membutuhkan makan, minum, dan apa yang kau akan pakai, dan itu dicari oleh bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan memberi penegasan gini, jangan fokus ke sana. Karena Bapamu tahu kalau kamu butuh. Dan kita sama-sama tahu juga, kalau Bapa di sorga akan selalu memberi apa yang kita minta. Mintalah kepadamu akan diberi. Jadi Bapa akan selalu memberi apa yang kita minta. Ayat yang lain menegaskan kalau engkau minta telur tidak mungkin dikasih batu. Kalau engkau minta ikan tidak mungkin dikasih ular. Halo, ada orang di sini. Jadi Bapamu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang kau minta, dia tahu. Tapi Tuhan berkata begini, Yesus berkata begini, jangan fokus kepada apa yang kau butuhkan. Berfokuslah kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alasan kenapa masih ada banyak jemaat bermasalah secara finansial. Karena tanpa dia sadari masih ada argumen, masih ada opini, masih ada pemahaman yang tidak selaras dengan firman yang disebut dalam kitab 2 Korintus sebagai kubu-kubu benteng-benteng, siasat orang yang menentang pengenalan akan Allah. Ada orang di sini yang sumbernya dari kejatuhan manusia yang tanpa sadar masih bercokol dalam pikiran kita. Sehingga walaupun kita tahu ayat firman ini, tapi kita tidak mengalami ayat firman ini. Oh, saya berdoa biarlah apa yang mulai engkau kenal, apa yang engkau baca di firman, apa yang engkau lihat di dalam Alkitab, tidak lagi menjadi sekedar informasi ataupun wacana, tapi betul-betul menjadi realita dalam hidupmu. Saya berdoa mulai dari sejak hari ini, apapun yang kau baca di Alkitab, ini tidak lagi menjadi wacana atau informasi, tapi ini menjadi catatan, pernyataan roh yang menyatakan ini semua akan terjadi dalam hidupmu. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah pemahaman bahwa apapun yang ditulis di Alkitab akan betul-betul Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Pekerjaan firman dan roh akan membongkar semua kubu-kubu, benteng-benteng yang menentang pengenalan akan Allah yang ada dalam hidupmu. Semua opini, semua logika lahiriah, semua pemikiran pribadi yang membuat engkau tidak bisa melihat perkara-perkara sorgawi ataupun mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Hari ini aku hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus membuka mata hatimu. Roh Kudus mulai membawa engkau terhubung dengan realitas sorga, terhubung dengan perkara-perkara sorgawi, dan semua yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Yesus memberikan penegasan. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan. Jangan khawatir akan apa yang kamu minum ataupun apa yang akan kamu pakai. Karena Bapamu di surga tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Dia sudah menyediakannya bagimu. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan fokus ke sana. Kenapa kita masih sering terfokus ke sana? Sehingga kita jadi khawatir. Tahukah saudara, kalau engkau khawatir artinya fokus hidupmu keliru. Engkau yang masih khawatir tentang nanti kuliahku bagaimana, biaya kuliahnya bagaimana, itu menunjukkan fokus hidupmu keliru. Oh, come on.
Saudara sebagai kepala keluarga, engkau berpikir nanti gimana aku mencukupi kebutuhan anakku, istriku. Selama saudara masih berfokus kepada hal-hal itu, ini menunjukkan kalau masih adanya benteng-benteng dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Tuhan dalam hidupmu. Inilah yang menghalangi saudara untuk bisa melihat, katakan, benteng-benteng, siasat orang yang masih ada dalam pikiranku adalah alasan utama yang menghalangi mataku untuk melihat perkara-perkara sorgawi ataulah mengalami apa yang Tuhan janjikan. Pahami bahwa itu semua harus dibongkar. Selama masih ada benteng dan kubu dalam pikiranmu, dalam hidupmu, engkau tidak akan bisa melihat realitas sorga. Engkau tidak akan pernah mengalami. Melihat aja enggak, apalagi mengalami. Kita akan terus menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh pergumulan, penuh kesulitan. Karenanya saya mau tegaskan buat saudara, saya tidak lagi mengkhotbahkan khotbah Injil, apa istilahnya, Injil kemakmuran. No. Tapi saya ingin memberitahukan kepada saudara apa yang menjadi hak warismu sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, adalah tidak normal kalau saudara masih terus bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Karena artinya saudara tidak memiliki kunci untuk membuka gudang persediaan Tuhan. Ada orang di sini. Tuhan menyediakan banyak hal ilahi dalam hidupmu. Tuhan menyediakan kecukupan bagimu. Tidak pada tempatnya kita terus khawatir kekurangan uang ataupun khawatir tidak bisa menikmati kehidupan yang baik. Karena Bapamu di sorga sudah menyediakan semuanya bagimu. Hari ini saya mau deklarasikan roh kemiskinan, roh kegagalan yang selama ini menghambat, menghalangi engkau untuk membuat realitas sorga nyata dalam hidupmu. Aku hancurkan dari hidupmu, aku patahkan dari dirimu. Aku pastikan engkau dimerdekakan, dimerdekakan dari segala benteng-benteng, kubu-kubu yang membuat engkau tidak menikmati apa yang Tuhan sediakan. Terjadilah terobosan, terjadilah kemenangan, terjadilah kelepasan di dalam nama Yesus. Terus terjadi pekerjaan roh, terus terjadi pekerjaan firman. Orala kata syikrat damaka, orala keram demayarala keram damaka. Ku hidup dalam iman yang menaklukkan kerajaan, menjadikanku perkasa dalam peperangan. Firman yang memberiku kehidupan, kuasa penciptaan. Sekali lagi katakan, ku hidup dalam iman yang menaklukkan kerajaan, menjadikanku perkasa dalam peperangan. Ku hidup dalam firman, kuasa penciptaan ada padaku. Kuasa penciptaan Dia beri, kuasa penciptaan Dia beri, kuasa penciptaan ada padaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahkan ketika kita mulai bicara tentang iman, iman yang memindahkan gunung, iman yang menaklukkan dunia, saudara harus pastikan tidak ada lagi benteng-benteng, kubu-kubu dan siasat orang yang menentang pengenalan akan Allah. Saudara harus kondisikan pikiranmu sedemikian rupa, selaras dengan firman. Setuju, amin? Saya yakin apa yang Pak Victor bagikan minggu lalu itu bisa menjadi sebuah kunci dalam dirimu. Ketika Alkitab menuliskan senjata yang kami pergunakan adalah senjata rohani. Oh, come on. Memiliki ada kuasa Allah di sana.
Ini berbicara tentang perkataan yang tidak diajarkan oleh manusia, diajarkan oleh Roh Kudus sendiri, disampaikan oleh pemimpin atau bapa rohani. Inilah yang akan membuat saudara terhubung dengan realitas sorga. Perkatakan berkali-kali apa yang engkau terima sebagai kata-kata yang diajarkan oleh Roh. Karena itu akan betul-betul menghancurkan semua benteng dan kubu-kubu dalam hidupmu, memastikan engkau terhubung dengan realitas sorga. Tuhan secara pribadi datang dalam hidup Samuel. Ada orang di sini. Tuhan panggil, Samuel dengar. Tapi pemahaman Samuel tetap berkata, ini Imam Eli. Menujunya kemana? Hal yang lahiriah. Itu kecenderungan manusia. Kapan Samuel bisa terhubung dengan realita Tuhan? Tuhan mulai berfirman kepadanya ketika Samuel ikuti apa yang dikatakan Imam Eli. Oh, ketika kata-kata yang diajarkan oleh Roh engkau terima dalam hidupmu, pakai itu untuk engkau berkata-kata kepada Tuhan. Pakai itu untuk engkau menghancurkan semua benteng dan kubu kemanusiawian dalam hidupmu. Pakai itu untuk membawa engkau mengalami realita Tuhan dalam hidupmu. Oh come on, ini bukan mantra, ini bukan kata-kata sakti, tapi inilah password rohani yang akan membawa saudara kembali mengalami Tuhan itu nyata. Dia terus bekerja dalam hidupmu. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, tidak ada lagi jemaat yang terus hidup biasa-biasa saja. Tidak ada lagi jemaat yang terus menjalani kehidupan sehari-hari yang manusiawi apalagi duniawi. Tapi aku berdoa engkau dibawa hidup dalam keilahiannya. Engkau dibawa terhubung dengan realitas sorga. Semua engkau mengalami, pikiranmu dibuat jadi supernatural. Pikiranmu jadi semakin terbuka untuk percaya, untuk mengharapkan, untuk merindukan hal-hal ilahi, perkara-perkara supernatural, keajaiban sorga nyata dalam kehidupan sehari-harimu. Di dalam nama Yesus, aku melawan, aku menentang semua benteng-benteng, kubu-kubu dan siasat orang yang menentang pengenalan akan Tuhan. Aku hancurkan dari hidup jemaat, dan biarlah pikiran Kristus mulai memenuhi hidupmu. Perkara-perkara sorgawi mulai terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus.